Hei warganet, media massa belakangan ini dipenuhi oleh berita tentang John Kay, preman Indonesia yang kembali berulah. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang ketika krisis ekonomi maupun angka pengangguran semakin tinggi. Preman sangat identik dengan dunia kriminal serta kekerasan. Sebab kegiatan preman tidak lepas dari pemerasan dan pemaksaan untuk mendapatkan penghasilan. Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman, serta petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran. Sering juga terjadi perkelahian antar preman dengan alasan memperebutkan wilayah garapan yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuh korban jiwa. Berikut adalah 7 preman legendaris sangat ditakuti di Indonesia. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel kami. Sahara Oloan Panggabean. Sosok penjahat legendaris Indonesia yang terkenal sebab perjudian dan sifat filantropinya. Pria yang akrab disapa Olo ini menjalankan bisnis debt collector, tak beda jauh dengan John Kay. Selain itu, dia mengelola sebuah perjudian besar di Medan, hingga menyeret Olo Panggabean sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Pria yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara itu meninggal pada April 2009. Slamet Gundul. Pada tahun 1989, Slamet Gundul adalah nama yang paling dicari oleh polisi. Tak heran di masa kejayaannya Slamet disebut membuat citra kepolisian anjlok. Hal ini karena ia berhasil kabur dari halaman pengadilan negeri setelah ditangkap untuk diadili atas kejahatannya. Berbeda dengan preman Indonesia lainnya, Slamet adalah penjahat yang cerdas dan penuh perhitungan. Julukan Bos LP Cipinang menghiasi nama Slamet Gundul selama mendekam di balik jeruji besi. Dia merupakan pelaku dari 55 perampokan di Surabaya dan Jakarta. Hercules. Sosok legenda preman satu ini ialah Hercules. Pria yang sempat berjaya dan ditakuti sampai menerima julukan kepala preman dari timur. Terlahir dengan nama Rosario de Marsal saat Timor Leste masih bergejolak. Kala itu bernama Timor Portugal sekitar tahun 1960-an. Sejak kecil hidup di masa penjajahan dari Portugal dan menjadi saksi kematian kedua orang tua akibat bom pada tahun 1978. Nama Hercules disematkan sejak dirinya tergabung dalam Korps Baret Merah, dulu dikenal Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Sesuai dengan mitologi Yunani, sosok Hercules yang terkenal sangar dan bernyali besar. Tak disangka seiring berjalannya waktu, dia memilih jalannya sendiri dan menjadi preman paling ditakuti di Tanah Abang, Jakarta. Kekuatan Hercules begitu melegenda, tangan kanannya telah putus dan digantikan dengan tangan palsu. Bola mata kanan kini palsu usai menerima timah panas dari lawan. Serta pernah menerima bacokan sebanyak 16 kali namun masih selamat. Roni Iblis. Roni Iblis merupakan preman yang sempat membuat Jakarta menjadi mencekam. Pria dengan nama asli Roni Syaifuddin ini pernah menjadi salah satu preman andalan ibu kota yang memiliki hubungan sangat erat dengan dunia gelap. Mulai dari narkoba dan minuman keras, perampokan dan pencurian sampai pembunuhan. Namun kini Roni telah berubah dan menjauhi segala tindakan kejahatan. Ia memilih bekerja seadanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kusni Kasdut. Kusni Kasdut merupakan preman, penjahat, serta perampok kelas kakap di masa revolusi Indonesia.
Kasus terbesar yang pernah menyeret namanya yaitu perampokan 11 permata di Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah pada 31 Mei 1961 melalui penyamarannya sebagai polisi. Pemilik nama asli Waluyo asal Blitar, Jawa Timur tersebut sampai memiliki julukan penjahat berdarah dingin, sebab besar kasus perampokannya bisa memakan satu korban tewas. Mendekati hari hukuman mati, Kusni Kasdut bertobat dan memeluk Katolik. Dia meminta diberi waktu 9 jam di ruang kebaktian Katolik LP Kalisosok bersama seluruh keluarganya. Johnny Indo. Aktor sekaligus penjahat pernah disematkan pada Johnny Indo. Belum lama ini dirinya kembali pada pangkuan Sang Pencipta pada Minggu 26 Januari 2020. Sekian kali dirinya lolos dari perampokan dan menjadi salah satu preman dengan tindak kejahatan yang kejam. Bersama anak buahnya, Johnny Indo tega membunuh korban. Akibat kecerobohan salah seorang anak buahnya, Johnny Indo beserta seluruh anggota dapat tertangkap dan dijebloskan di dalam penjara. Akhirnya Johnny memilih taubat dan mengubah nama menjadi Umar Billah, sosok yang menjadi tokoh utama dalam film Johnny Indo tahun 1987 tersebut membagikan hasil rampokannya pada masyarakat miskin dan memilih hidup sederhana di masa tua. Terima kasih atas kunjunganmu. Ini oleh-oleh untukmu. Terima kasih. Anton Medan. Julukan Anton Medan disematkan pada pria kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara tahun 1957. Seorang pemuda dengan nama asli Tan Hock Liang pertama kali melakukan aksi premanisme saat usianya masih belasan tahun. Pada awal tahun 1990-an, Anton Medan terkenal sebagai penjahat kelas kakap, perampok sekaligus bandar judi. Meski perjalanan hidup Anton Medan begitu kelam, dia memutuskan untuk bertaubat dan menjadi pendakwah. Dia memeluk Islam pada tahun 1992, serta membangun masjid bernama Tan Hock Liang di area Pondok Pesantren At-Taibin, Pondok Rajek, Cibinong. Demikian informasi mengenai 7 preman legendaris sangat ditakuti di Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!